mengenang Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang ada di daerah Bogor, Tanah Baru. Teman-teman, ketika itu saya belum tahu yang namanya Salafi, belum tahu juga yang namanya kelompok-kelompok Islam. Saya ketahuinya masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, ketika itu kebetulan pas saya sedang safar, ketika itu pas waktu zuhur di hari Minggu ya, di hari Ahad, kebetulan di situ saya pas melewati Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Karena sudah waktu zuhur, maka saya memutuskan untuk salat zuhur terlebih dahulu ya, agar perjalanan juga tenang. Kan tahu sendiri teman-teman ya, kalau kita belum melaksanakan sholat wajib, kita itu apa namanya teman-teman, terasa hati ini gelisah ya, serasa ada yang kurang. Maka saya pun memutuskan untuk salat zuhur terlebih dahulu sekaligus rehat sejenak ya. Ketika itu saya sampai di tepat berada dekat di depan Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Tanah Baru. Dan saya parkirin motor saya, kemudian setelah itu saya mengambil air wudhu, dan di sana saya disapa ya sama teman-teman yang berjanggut, yang celananya cingkrang, ada juga yang mengenakan jubah ya, kemudian ada juga yang akhwatnya yang pada mengenakan baju hitam-hitam, pada pakai cadar ya, pakai pada penutup muka. Saya juga dalam hati bertanya-tanya, ini kelompok Islam apa lagi ya? Saya bertanya-tanya ketika itu, ini kelompok Islam apa lagi nih, bajunya hitam-hitam, terus rata-rata memiliki kening ya, kening itu pada hitam di sininya ya. Saya husnuzon, ini kan masjid, yang jelas pasti ini adalah masih saudara seiman saya. Saya belum tahu ketika itu ya bahwa ada perbedaan ya antara Salafi dengan yang lainnya, belum tahu. Makanya saya husnuzon saja ketika itu. Ya setelah itu saya ada yang sapa ya, assalamualaikum. Saya pun jawab waalaikumsalam ya. Saya menanyakan di mana lokasi tempat ambil air wudhu. Ketika itu posisi tempat mengambil air wudhunya di sebelah kiri ya. Saya masuk ke sebelah kiri ya, di sana pun saya wudhu. Tempatnya bersih teman-teman ya, tempat wudhunya bersih ya, tertata rapi. Di sana sendal pun nggak acak-acakan teman ya. Di sana sendalnya pun ditaruh, sepatu itu rapih teman-teman ya. Pokoknya tersusun rapih. Itu kenangan saya dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Lanjut teman-teman. Setelah selesai wudhu, saya pun seperti biasa ya melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid ya. Setelah melaksanakan salat tahiyatul masjid seperti biasa ya, tradisi yang di tempat saya itu setelah selesai salat sunnah biasa salaman ya, salaman. Saya nggak tahu bahwa ternyata melakukan salaman itu ada yang menyatakan bid'ah ya. Yang jelas saya ketika itu belum tahu masalah yang dibahas itu seperti itu. Pokoknya saya melaksanakan tradisi, selesai salam saya bersalaman dengan teman-teman yang berada di samping saya ya. Kebetulan saya alhamdulillah ketika itu berada di sop pertama teman-teman ya. Saya emang senang ketika sholat itu berada di dekat, di belakangnya imam ya. Saya paling senang karena senang aja ya. Saya duduk mencari tempat, ternyata saya mendapatkan sop yang di belakang imam, tetapi tidak di belakang imam ya. Agak di sampingnya, masih di samping saya ada juga nggak tahu siapa, saya nggak kenal, yang jelas ada orang di samping saya juga ya. Kemudian kita selesai salat tahiyatul masjid, kita sedang menunggu ya, menunggu imam. Siapa yang akan menjadi imamnya saya juga nggak tahu, karena ketika itu memang cukup lama juga ya, menunggu antara azan ke iqomah cukup lama juga ya. Dan teman-teman yang lain ya pada sholat juga, ada yang zikir ya, selesai salat sunnah itu ada yang berdoa ya. Saya melihat seperti itu kondisinya. Setelah itu ya teman-teman, ternyata tiba-tiba ada tuh ya seorang laki-laki ya, berjanggut panjang ya, kemudian keningnya juga sama hitam ya, pakai jubah putih, pakai gamis putih ya, pakai peci putih juga. Kemudian dia sholat sunnah ya, sholat
Mungkin dia bukan sholat tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah zuhur mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, setelah menunggu beliau sholat ya, habis itu baru tuh waktu iqomah tuh dikumandangkan. Allahu Akbar, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, sampai selesai dikumandangkan iqomah. Nah, setelah itu semua berdiri ya teman-teman, jamaah berdiri. Nah, ketika berdiri itu tuh saya menemukan satu momentum ya yang saya kenang sampai sekarang teman-teman. Ketika itu ternyata orang yang melakukan sholat qobliyah zuhur itu adalah Ustadz Yazid rahimahullah ya. Nah, selesai sholat ya, kita selesai iqomah ya, berdiri. Ketika posisi berdiri itu dia bercanda teman-teman ya. Dia menyuruh orang yang berada di samping saya untuk maju ke depan ya, untuk maju ke depan untuk menjadi imam. Dia bilang, ayo silakan antum jadi imam, antum jadi imam. Dia sampai dorong-dorong ya, sampai dorong-dorong orang yang ada di samping saya. Ya, sontak orang yang di samping saya pun keheranan ya, karena kebetulan ketika itu orang yang di samping saya pun dandannya tidak seperti yang kita kenal salafi pada umumnya ya. Dia juga tidak berjanggut ya, pakai celana juga dia isbal ya, seperti itu teman-teman. Pokoknya orang umum, nampaknya orang yang di samping saya pun sama, adalah orang seperti saya ya. Nah, ketika itu Ustadz Yazid rahimahullah dia memaksa ya orang yang di samping saya tuh untuk sholat teman-teman, untuk sholat untuk menjadi imam, untuk menjadi imam. Ayo, mungkin dia bercanda ya, ayo kamu antum jadi imam, antum. Orang yang di samping saya tuh ketawa aja ya, nggak bisa, dia nggak bisa. Ustadz Yazid ketika itu seperti dia ketawa, dia dia ketawa ya, sampai kelihatan gigi-giginya dia ketawa ya. Saya bilang, ini siapa orang ya nyuruh-nyuruh orang jadi imam, udah tahu orang apa, orang yang di samping saya tuh nggak mau ya. Untung nggak ke saya juga nyuruhnya, kalau saya pun yang disuruh mungkin saya juga nggak mau ya, karena ketika itu memang jamaah yang hadir itu penuh full ya, sampai keluar-keluar ya. Mungkin karena ketika itu hari Ahad ya, katanya saya dapat informasi bahwa setiap hari Ahad itu di Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu memang sering diadakan kajian yang diisi oleh Ustadz Yazid rahimahullah ya. Kebetulan ketika itu mungkin saya pas hari itu pas sedang kajian ya, jadi pas rame-ramenya seperti itu teman-teman. Nah, udah setelah Ustadz Yazid ya bercanda nyuruh orang yang di samping saya ke depan, nggak mau ya, akhirnya dia maju ke depan ya, dia menjadi imam. Kemudian dia berbalik arah dan saya di situ bisa bertatapan langsung dengan beliau ya, berhadap-hadapan langsung. Saya bilang, oh ini imamnya ternyata, saya bilang itu kan. Jidatnya hitam ya, dua di sini. Tahu sendiri ya Ustadz Yazid ya, terus janggutnya panjang. Dia kayak tegas, ternyata nggak setegas yang dilihat di ini ya, di tayangan video. Ternyata pas ketemu langsung dia orangnya suka humor juga ya, suka bercanda juga, seperti itu ya teman-teman. Nah, dia jadi imam, merapihkan shaf-shafnya. Setelah itu dia berbalik dan dia langsung memimpin salat zuhur. Selesai salat zuhur, nah ada hal yang unik juga kan, biasanya kalau di kampung saya kan selesai salat zuhur itu kan zikir ya. Zikir, ada yang zikir bersama-sama ya, misalkan dipimpin juga oleh imam, berdoa bersama. Ini enggak, selesai sholat Ustadz Yazid dia berbalik terus dia zikir sendiri ya, zikir masing-masing teman-teman ya. Pokoknya suasananya hening. Setelah selesai sholat itu suasananya hening, yang ada hanya apa, janggutnya yang ini ya, yang goyang-goyang ini ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah kenangan saya ya dengan imam masjid apa, dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, atau biasa disingkat MIAH ya, Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Nah, saya tahu itu Ustadz Yazid ketika saya lihat-lihat YouTube teman-teman. Lah, ini orang ya, ini Ustadz kan yang kemarin saya dipimpin sholat ya sama beliau ya, beliau yang menjadi imam, saya bilang seperti itu. Oh, ternyata ini Ustadz ya. Disitulah saya tahu bahwa beliau adalah Ustadz Yazid rahimahullah. Kemudian saya scroll ya, saya di media sosial saya cari Masjid Imam Ahmad bin Hambal, ternyata disingkatnya MIAH. Kemudian di situ banyak komentar tuh teman-teman. Ada kangen katanya dengan Ustadz Yazid, sudah lama tidak mendengar ceramah beliau katanya. Oh, ternyata Ustadz Yazid ini adalah seorang ustadz ya, Masya Allah ya. Itulah kenangan saya ketika
salat di Mi'ah ya, atau di Masjid Imam Ahmad bin Hambal, yang alhamdulillah ketika itu saya dapati imamnya adalah Ustaz Yazid rahimahullah ya, teman-teman, seperti itu. Ya, beliau orangnya bersahaja ya, suka bercanda. Saya lihat ketika itu seperti itu ya. Tidak tahu karena saya bertemu dengan beliau itu hanya ketika sedang saya bersafar dan ikut sholat di Mi'ah tersebut, teman-teman. Untuk lebih lanjutnya saya tidak tahu beliau seperti apa, saya tidak berani menilai seperti apa karena saya tidak kenal ya. Saya hanya pernah ikut sholat berjamaah di belakang beliau dan yang menjadi imam adalah beliau, Ustaz Yazid rahimahullah. Seperti itu, teman-teman. Kalau melihat memang polemik antara Salafi dengan Nahdlatul Ulama saja kita sebut ya, memang teman-teman, saya sangat miris melihatnya ya, antara saudara seiman harus diperuncing perbedaannya, padahal kita masih saudara seiman ya. Kita indahnya kalau kita hidup rukun ya. Dan sekarang Masjid Imam Ahmad bin Hambal sekarang qadarullah sudah ditutup ya, teman-teman, karena masyarakat sekitar merasa keberatan dengan keberadaan Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Tanah Baru. Itulah sekilas ya kenangan saya ikut sholat berjamaah di Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin ada juga ya teman-teman Salafi yang pernah juga ikut kajian di sana, ikut sholat di sana. Karena yang hadir di sana banyak, teman-teman ya, hampir ribuan ya. Dan ada juga dari kalangan aparat ya, seperti pemerintahan, kepolisian ya, TNI juga ada suka hadir ya di sana. Dan banyak juga pedagang-pedagangnya tuh, teman-teman ya, yang jualan di luar area masjid ya. Jadi kalau kita ke sana dulu ya, nggak usah takut kelaparan karena banyak sekali tempat kuliner yang di sekitaran di sana, teman-teman ya. Masya Allah. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hati umat Islam ya, mendamaikan umat Islam ya, mau Salafi, mau Wahabi, mau Persis, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apalagi, mau Jamaah Tabligh ya, mau organisasi-organisasi Islam lainnya, mudah-mudahan selalu hidup rukun ya, damai dan di dalam keberagamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.